Hati-hati ya, orang-orang yang memiliki empati yang tinggi biasanya menjadi sasaran empuk bagi si narsisis. Ini biasanya orang-orang yang cenderung untuk menjadi korban dari si narsisis. Kenapa? Karena orang yang memiliki empati yang tinggi, di mana mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mereka bisa mudah tersentuh dengan kisah yang diceritakan oleh orang lain, apalagi jika itu adalah kisah yang menyedihkan, menyakitkan, mengharukan, ya. Kisah-kisah yang bisa dengan mudah menyentuh perasaan mereka. Tetapi bukan hanya sampai di perasaan, tetapi mereka juga akan cenderung untuk mau melakukan sesuatu untuk menolong atau menjawab situasi yang telah dia rasakan tadi, ya. Jadi, kenapa seorang yang empati tinggi bisa dengan mudah menjadi korban dari si narsisis? Ingat, karena narsisis sangat manipulatif. Mereka bisa membuat cerita-cerita atau membuat perilaku-perilaku yang sedemikian bisa menyentuh perasaan orang lain untuk kasihan, untuk mau menolongnya, untuk mau percaya kepadanya, dan seterusnya. Jadi, hati-hati jika Anda adalah orang yang mudah tersentuh, mudah kasihan kepada orang lain, dan biasanya bisa secara emosional merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Karena itu akan sangat mudah sekali dimanfaatkan oleh si narsisis, membuat Anda masuk ke dalam jebakannya, karena narsisis itu sangat manipulatif. Anda harus tahu, ada 3 jenis empati, ya. Empati yang pertama adalah kognitif empati, yaitu di mana seseorang bisa mengerti situasi dari orang tertentu di dalam intelektualnya, jadi di dalam konsep pikirannya. Oh iya, oh berarti kamu menderita ya, oh berarti kamu susah lah ya, setelah mendengar cerita sedih dari seseorang. Tetapi hanya sampai di situ, dia tidak akan merasakan itu, dia tidak akan tergerak untuk melakukan itu, melakukan sesuatu untuk menolongnya. Nah, kemudian ada yang namanya emotional empathy. Jadi dia berempati secara emosional. Dia bukan hanya mengerti bahwa seseorang ini susah, menderita, atau sedih, dan seterusnya, tetapi dia merasakannya. Gitu. Dia bisa merasakannya. Kemudian ada yang namanya compassionate empathy. Jadi dia empati yang sampai berbelas kasihan dan mendorong dia untuk action. Ya, jadi setelah dia memahami, mengerti situasinya, apa yang dirasakan dialami oleh orang lain, kemudian dia merasakannya di dalam dirinya, kemudian dia terdorong untuk melakukan sesuatu, menolong atau melakukan action untuk orang tersebut. Nah, biasanya seorang dengan empati yang tinggi akan memiliki yang 3 ini. Tetapi narsisis biasanya memiliki yang nomor 1. Kognitif empathy. Jadi mereka di dalam konsep pikiran mereka, dalam pengertian mereka, mereka tahu bahwa seseorang ini sedih, seseorang ini mengalami penderitaan, susah, marah, dan sebagainya. Tetapi narsisis tidak peduli. Ya, mereka tidak mau tahu. Begitu.